Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama. Rencana potensial Sheikh Jassim untuk Manchester United jika ia berhasil pengambil alihannya. 1. Deklarasi pengambil alihan. Jika Sheikh Jassim telah membeli Manchester United, langkah pertamanya adalah mengumumkan pengambil alihan segera. Ini akan diikuti oleh tindakan cepat dan tegas untuk menghapus semua hutang klub yang ada, memastikan itu menjadi bebas utang. Dia juga berencana untuk mengeluarkan Manchester United dari New York Stock Exchange, sehingga menghilangkan pengaruh pemegang saham eksternal dan memfokuskan pemerintahan klub secara lebih internal. 2. Strategi keuangan. Pendekatan Jassim adalah membuat klub mandiri secara finansial dengan berinvestasi besar-besaran melalui 92 Foundation-nya. Tawarannya adalah untuk memperoleh 100% dari klub secara langsung dengan uang tunai, yang berarti tidak ada beban keuangan lebih lanjut dari pinjaman atau pembelian leverage. Keuntungan harus diinvestasi kembali ke klub dan komunitas lokal, bertujuan untuk keberlanjutan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. 3. Stadion Old Trafford kelas dunia baru. Salah satu janji penting adalah pembangunan stadion kelas dunia baru di Old Trafford. Ini tidak hanya akan modernisasi fasilitas klub tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan melalui kapasitas yang lebih besar dan peningkatan fasilitas. Salah satu penasihat senior Jassim mengatakan, stadion untuk klub sepak bola dibayar oleh klub sepak bola dan tidak ada yang lain. Dan untuk staf Ratcliffe menembak, kami akan merekrut. Petik 2. 4. Perombakan regu. Sheikh Jassim bertujuan untuk merombak skuad tim. Laporan menyarankan dia bahkan akan membayar pemain dari kontrak mereka saat ini untuk memfasilitasi transformasi ini, bertujuan untuk membangun tim kelas dunia dalam 2 musim. Ini akan melibatkan pengeluaran yang signifikan di pasar transfer untuk menarik bakat tingkat atas, sejalan dengan visi mengembalikan Manchester United ke kejayaannya di lapangan. 5. Komunitas dan keterlibatan penggemar. Visinya melampaui lapangan, berfokus pada peningkatan pengalaman penggemar dan mendukung inisiatif masyarakat. Dengan memastikan klub bukan hanya sebuah perusahaan komersial tetapi sebuah landasan identitas komunitas, Jassim bermaksud untuk menempatkan penggemar di jantung Manchester United sekali lagi. 6. Sheikh Jassim percaya dia akan menjadi pemilik impian Manchester United. Dia adalah satu-satunya penawar yang menawarkan untuk membeli 100% Manchester United. Paket investasi bernilai lebih dari 8 miliar dolar. 7. Sir Alex Ferguson, sementara itu, harus dihargai dan diundang ke Dewan Penasihat oleh Sheikh Jassim daripada dipecat oleh INEOS untuk mengurangi biaya. Pukul 8.10 bulan pertama INEOS di MUFC memiliki memotong lebih dari 200 pekerjaan. Dipecat Alex Ferguson, dipecat Ten Hag, pelatih sementara dipecat Ruud van Nistelrooy. Tiket gratis dibatalkan dan makanan untuk semua staf. Mengganti bonus tahunan 100 pound untuk karyawan dengan voucher hadiah 40 pound. Menaikkan harga tiket untuk penggemar. Dipecat Direktur Olahraga dan Ashwath. 9. Sheikh Jassim masih tertarik membeli Manchester United dari Glazers. Dia berencana untuk meluncurkan surat terbuka kepada penggemar MUFC yang menjelaskan visinya untuk klub. Upaya sedang dilakukan untuk mengatur pertemuan pribadi dengan Joel dan Avram. 10. Juru bicara Jassim mengatakan, jika kesempatan untuk membeli seluruh Manchester United muncul lagi di beberapa titik di masa depan, sulit untuk melihat tidak ada tingkat minat yang besar. Rencana masih ada. Petik 2. Mike Keegan _DM. 11. Rencana Sheikh Jassim untuk Manchester United adalah sekilas ke masa depan yang potensial bagi klub yang tidak terwujud tetapi menyoroti visi ambisius yang dimiliki Jassim untuk klub. Daily Mail Sports. Kabar selanjutnya. Berita terkini. Mason Greenwood telah mengungkapkan satu kondisi yang bisa membuatnya mempertimbangkan kembali ke Manchester United pada bulan Januari. Jauh dari rumah telah membawa dampak psikis pada saya. Amorim mendiskusikan proyeknya dengan saya, dan saya meyakinkan dia bahwa saya hanya akan mempertimbangkan tawaran itu jika Manchester United datang dan mengajukan proposal kepada saya dan saya siap pergi ke Manchester United pada bulan Januari. Kabar selanjutnya. Pemain gratis. Barca yang bayarin sisa cicilan pembelian ke Leipzig. Gaji dibayarin Barca sampai dengan 2030. Manchester United cuma perlu merayu Dani Olmo untuk gabung MU dan nambahin insentif agar sang pemain mau join dengan MU. Kapan lagi dapat pemain kualitas bintang 5 harga kaki 5? Kabar selanjutnya. Manchester United akan meningkatkan tawaran mereka untuk mendapatkan bomber Swedia Viktor Gyökeres di jendela transfer bulan ini.
Ruben Amorim telah mengatakan kepada bos klub bahwa dia tidak bisa menunggu sampai musim panas untuk mendapatkan Gyökeres. Crossy Daily Star, Manchester United dilaporkan akan mencoba merekrut Victor Gyökeres bulan ini dalam upaya menyelamatkan musim mereka. Mirror Football, kabar selanjutnya. Dani Olmo bukan lagi pemain Barcelona mulai hari ini. Dani Olmo sekarang menjadi agen bebas. Barca harus membayar gaji Dani Olmo hingga 2030. Barca berutang 48 juta euro ke Leipzig. Beli pemain yang ngutang, menanggung gaji pemainnya selama 5 tahun ke depan. Dan masih punya hutang sama Leipzig. Tapi pemainnya gak ada. Mantap banget nih manajemen Barca, padahal udah rela-rela aktifkan tuas dengan menjual kursi VVIP. Kegagalan Barcelona untuk mendaftarkan Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini telah membuka pintu bagi potensi pindah ke klub Manchester. Mundo Deportivo, kabar selanjutnya. Manchester United memiliki niatan untuk meminjamkan Dan Gore dan Harry Amas bulan ini. Beberapa pemain lainnya di akademi juga akan diizinkan menjajal pengalaman profesional di klub lain jika penawaran yang sesuai datang. Rich Vey, Manchester World. Yok, siapa yang mau minjem nih? Kabar selanjutnya. Nominasi Manchester United Player of the Month bulan Desember. Amad Diallo, Harry Maguire, Manuel Ugarte. Kabar selanjutnya. Ada beberapa klub Saudi yang tetap memperhatikan situasi Casemiro saat ini. Al-Ittihad melakukan pendekatan paling konkret selama musim panas. Al-Nassr dan Al-Qadsiah juga tertarik. Jacob Ben, Give Me Sport. Kabar selanjutnya. Eriksen, Lindelof, hingga Casemiro adalah nama yang hampir pasti meninggalkan Manchester United pada jendela Januari atau musim panas 2025. Klub harus menjual pemain untuk mendatangkan pemain baru dan gelandang Brasil itu tersedia jika ada proposal yang bagus. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound pada bulan Januari untuk Diogo Dalot guna mengisi posisi bek kanan mereka karena ketidakpastian atas niat Trent Alexander-Arnold masih berlanjut. Peter Hall, The Papersport. Kabar selanjutnya. Robin van Persie mengenai Sir Alex Ferguson. Kami bangkit dari ketertinggalan sebanyak 26 kali pada musim 2012-2013. Kekuatan mental tim kami sungguh luar biasa. Sir Alex selalu memastikan kami bisa melepaskan diri. Kadang-kadang dia datang ke ruang ganti dan berkata, "Boys, di mana saya harus mulai? Saya bosan menonton pertandingan kalian. Bayangkan posisi saya, sudah berusia 72 tahun, dan saya harus menonton pertandingan seperti ini. Dia akan memberitahu kami, buat saya terkesan. Cobalah lari 40 yard. Cobalah menggiring bola. Saya tidak peduli jika itu salah. Aku ingin bangkit dari tempat dudukku. Tolong buat saya terkesan. Dan, tolong buat tempo permainannya lebih cepat." Sir Alex Ferguson, orang yang sangat jenius. Kabar selanjutnya. Marcus Rashford membantah rumor dari The Sun yang menyatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan agensi Stellar untuk merencanakan kepergiannya dari klub. Manchester United membandrol Alejandro Garnacho senilai 50 juta pound. Paul His Times. Kabar selanjutnya. Alphonso Davies kemungkinan besar akan memperbarui kontraknya dengan Bayern Munich, tetapi belum ada keputusan akhir yang diambil. Manchester United kini terlihat mulai menarik diri. Jorge Picon, Relevo. Kabar selanjutnya. Salah satu aspek lemahnya sisi defending Manchester United. Main dengan skema 3CB, tetapi pemain MU di banyak kesempatan gak naik buat bantu imbangi jumlah di lini tengah. Rizky Ridho bahkan punya pemahaman taktikal yang lebih baik. Kabar selanjutnya. Petinggi Manchester United kini telah memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menjual Marcus Rashford karena dia tidak lagi menjadi bagian dari rencana Ruben Amorim. Times. Kabar selanjutnya. Jadwal Manchester United di bulan Januari tahun 2025, seberapa yakin ambil poin di bulan ini nih? Kabar selanjutnya. Manchester United akan meningkatkan tawaran mereka untuk mendapatkan bomber Swedia Victor Gyökeres di jendela transfer bulan ini. Manajer United Ruben Amorim telah mengatakan kepada bos klub bahwa dia tidak bisa menunggu sampai musim panas untuk mendapatkan Gyökeres. @Crossy Daily Star. Manchester United dilaporkan akan mencoba merekrut Victor Gyökeres bulan ini dalam upaya menyelamatkan musim mereka. @Mirror Football. Kabar selanjutnya. Manchester United siap berpisah dengan Joshua Zirkzee pada bulan Januari untuk membantu mengumpulkan dana guna merekrut Victor Gyökeres.
Striker Swedia itu kemungkinan akan menelan biaya sekitar 63 juta pound. @tutojuve_com. Kabar selanjutnya, Manchester United terus memantau perkembangan bek sayap Bournemouth Milos Kerkez menjelang kemungkinan kepindahannya. @Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, manajemen barangkali butuh pemain gratisan lumayan banyak. Siapa pemain di daftar tersebut yang kalian inginkan gabung ke skuad Manchester United? Kabar selanjutnya, Joshua Zirkzee memutuskan untuk meninggalkan Manchester United lebih cepat. Juventus dan Bologna sudah siap untuk membuat penawaran. @Timtalk. Kabar selanjutnya, Man United tak punya anggaran untuk bursa transfer Januari. Man United dipastikan tidak memiliki anggaran untuk memperkuat skuad pada jendela transfer Januari. Setelah mengeluarkan 206,06 juta pound untuk 5 pemain baru pada musim panas, klub kesulitan untuk memenuhi aturan profitabilitas Premier League dan Financial Fair Play. Sumber internal mengungkapkan bahwa United hanya bisa membeli pemain baru jika mereka berhasil menjual pemain terlebih dahulu. @Manutman. Kabar selanjutnya, akankah Sheikh Jassim melanjutkan minatnya? Kabar selanjutnya, Jamie Carragher, saya telah berbicara tentang Eriksen dan Casemiro sejak 18 bulan lalu. Itu salah manajer. Para pemain ini tidak bisa berlari, semua orang tahu, mereka tidak cocok dalam sistem permainan dan jadi kelemahan besar. Kabar selanjutnya, Gary Neville, menurut saya, tidak ada orang-orang bilang MU mengalami bursa transfer yang buruk. Sebab, MU selalu bisa mendapatkan pemain-pemain baru. Saya pernah bilang, klub ini telah menjadi kuburan bagi para pemain yang datang dengan reputasi baik. Sekarang hal itu terus terjadi. Yoro, De Ligt, Ugarte, Zirkzee adalah para pemain bagus. Namun ketika mereka berseragam MU, mereka dan klub ini tampak lebih buruk. Aneh kan? Kabar selanjutnya, prioritas Marcus Rashford pindah ke Spanyol, tetapi Barcelona tidak punya cukup uang untuk mendaftarkan pemain mereka. Apalagi pemain baru dan Real Madrid sudah memiliki sejumlah pemain menyerang. Paul His Times Sport. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim menginginkan kiper baru yang mampu bersaing dengan Andre Onana. Altay Bayindir tidak dianggap sebagai pesaing yang kredibel. Samuel Luhus MEN. Kabar selanjutnya, Michael Oliver akan memimpin laga Liverpool vs Manchester United pada hari Minggu nanti. Referee, Michael Oliver. Asisten, Stuart Burd, Lee Betts. Ford Official, Craig Pawson. VAR, Chris Kavanaugh. Asisten VAR, dan Robatan. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 2 Januari tahun 2012, Manchester United mencatatkan rekor sebagai tim pertama yang mencetak 1.500 lebih gol di Premier League. Berikut rinciannya. Old Trafford sama dengan 843 gol. Away sama dengan 658 gol. Babak pertama sama dengan 645 gol. Babak kedua sama dengan 782 gol. Fergie time sama dengan 74 gol. Kabar selanjutnya, Casemiro bisa saja meninggalkan Manchester United pada jendela transfer Januari atau musim panas nanti. Fabrizio Romano. Beberapa klub Saudi terus memantau situasi Casemiro. Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Qadsiah dan Al-Ahli adalah klub yang tertarik untuk mendatangkannya. Ben Jacob. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 2 Januari tahun 1998, Timothy Fosu Mensah lahir di Amsterdam, Belanda. Ia telah memperkuat Manchester United selama 2 musim dengan koleksi 21 penampilan resmi. Kabar selanjutnya, Liverpool versus Manchester United, Premier League 20/38. Anfield, Liverpool, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025. Kick-off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Live video. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 2 Januari tahun 1960, Manchester United takluk 7-3 saat bertandang ke St James Park Stadium melawan Newcastle United. Setelah pertandingan ini David Gaskell yang sempat menjadi kiper utama langsung diistirahatkan hingga akhir musim. Kabar selanjutnya, kesepakatan jersey Manchester United senilai 900 juta pound dengan Adidas dapat dihentikan jika klub terdegradasi dari Liga Premier. James Ducker, Telegraph. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.